Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para kaligrafer, baik yang sudah master atau yang memang masih baru mempelajari kaligrafi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan tips bagaimana cara meracik tinta kaligrafi agar tulisan bisa halus dan indah. Di sini ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Yang pertama ada tinta kaligrafi seperti ini. Ini tinta Cina. Saya cenderung merekomendasikan tinta ini karena tinta ini harganya relatif murah. Kemudian dia enak dipakai. Dan yang berikutnya, tinta ini tidak bau. Walaupun sudah lama kita gunakan, dituangkan di wadah tinta itu dan dia walaupun sudah lama dituang di wadah tinta, dia nggak bau busuk. Kalau dari aromanya dia cenderung aroma sawu, aroma buah sawu. Kemudian yang berikutnya, siapkan wadah tinta, tempat yang dapat bisa ditutup dengan rapat. Kalau di sini saya gunakan wadah bekas bedak, ya, bedak. Jadi bebas mau pakai wadah seperti apa. Yang penting intinya dia bisa ditutup rapat. Ya. Nah, kalau menggunakan wadah yang sudah bekas, usahakan dicuci bersih, jangan sampai meninggalkan jejak. Bersih, sudah dicuci bersih, kemudian dilap hingga kering. Yang berikutnya, yang perlu kita siapkan benang, ya, benang. Benang ini juga banyak jenisnya. Benang ini nantinya kita gunakan untuk menyimpan tinta di dalam wadah. Jadi tinta itu tidak terlalu encer, sehingga tidak mudah tumpah. Walaupun kelihatan tidak encer, tapi ada tintanya yang diserap sama benang-benang ini. Benang banyak jenisnya, bisa pakai benang jahit, ada bisa juga pakai benang sutra, ya. Lebih disarankan sih menggunakan benang sutra. Namun harganya sedikit relatif mahal. Kalau dari segi kualitas memang cukup bagus. Tapi di sini saya gunakan benang bekas karung, ya, bekas karung goni, karung-karung beras atau karung-karung yang lain, karena ukurannya yang relatif lebih besar dan dia bisa agak lembut. Nah, sini saya siapkan secukupnya sesuai dengan wadah yang kita gunakan. Kalau wadahnya besar, maka benangnya juga harus lebih banyak. Tapi kalau wadahnya kecil, sedikit aja cukup. Kemudian siapkan air. Ini air putih biasa yang saya letakkan di tempat bekas hand sanitizer. Bebas sih, mau bekas parfum atau apapun bebas. Yang penting sebelum diisi dicuci bersih juga terlebih dahulu. Jadi dia murni airnya. Air ini nanti kita gunakan untuk mengatur keenceran dari tinta yang akan kita racik. Jadi kalau kita murni menggunakan tinta aja, biasanya dia itu kental. Khawatirnya ketika digunakan menggores, tarikannya nggak panjang tarikannya, sehingga sampai tengah putus. Itu nanti yang buat kurang indah tulisan itu. Jadi kita butuh air, tapi airnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak airnya juga akan berpengaruh ke tulisan. Nanti ketika dituliskan di kertas, tulisannya itu akan buyar gitu, akan keserap airnya sama kertasnya. Kemudian yang terakhir, alat aduk. Bebas sih mau pakai apa yang kita gunakan untuk mengaduk tinta yang kita racik nanti. Tapi di sini saya pakai sumpit. Sumpit. Kalau para master itu biasanya menggunakan duri landa. Tapi karena relatif sulit mencarinya, pakai apa aja dengan tujuan bisa untuk meracik tinta. Oke, sekarang kita praktekkan gimana cara meracik tintanya. Oke, yang pertama, masukkan benang yang sudah kita siapkan di wadah tinta, ya. Seperti ini, ya. Usahakan dia hampir penuh sehingga enggak terlalu kena ke alasnya, ke dasarnya. Jika sudah, kita buka tintanya, perlahan dituang sambil ditekan. Bismillah.
dirasa cukup. Sudah. Nah, ratakan terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, ya kira-kira agak nyemak-nyemak gitu dia bahasanya ya. Kalau ditekan, nah dia sedikit kelihatan airnya gitu, kelihatan tintanya. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai merata sehingga bercampur antara air dan tintanya. Baik, setelah seperti ini kita bisa diamkan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Baik, setelah kita tunggu sekitar 15 sampai 20 menit, kemudian kita bisa tes tinta ini. Biasanya dia agak sedikit meresap lebih banyak, sampai seperti ini kira-kira ya, jadi nggak terlalu banyak, tapi tetap ada tintanya. Oke, sekarang kita mau tes. Yang berikutnya kita siapkan kertas sedikit. Untuk kertas, pakai kertas apapun kita ketika hendak menulis, biasakan untuk memastikan bagian yang halus yang kita tulis. Caranya nih, walaupun terkadang untuk kertas-kertas yang cenderung lebih tipis agak sulit dibedakan mana yang lebih halus dan kasar, itu tinggal insting aja gitu. Biasanya kalau kita kertas karton itu cukup jelas sih bagian yang halus dan yang kasar. Tujuannya nanti ketika kita gores, kalau kita pada bagian permukaan kertas yang halus cenderung lebih mudah. Nah, biasanya gini, kita pegang dengan jari telunjuk dan jempol, kemudian kita sedikit gesek-gesek sampai terasa kira-kira yang mana yang lebih halus permukaannya. Kalau kertas yang terlalu tipis agak sulit memang. Oke, itu tips. Oke, baik, sekarang kita mau tes. Kira-kira ini saya gunakan kalam yang kita raut pada video sebelumnya. Sebelum kita tes untuk menulis, kita coba tes dulu tinta ini untuk tarikan panjang, seberapa panjang dia bisa. Kalau kira-kira masih kurang panjang, coba sedikit ditambah air. Oke, sepertinya cukup. Sudah cukup panjang ya. Kita coba.
Oke, demikian tutorial yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kalam.